Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Exit Protocol. Film ini menceritakan tentang seorang penjunuh bayaran ganas yang tugasnya mengeksekusi seorang penjunuh bayaran lain yang ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun, penjunuh bayaran tersebut harus bekerja sama dengan seorang penjunuh bayaran legend yang telah berhenti dari pekerjaannya karena mereka akan menghadapi musuh yang sama. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Sam Hayden. Sam ternyata adalah seorang penjunuh bayaran profesional yang tugasnya mengeksekusi algujul lain yang mencoba pensiun sembarangan. Menurut Sam, di dunia gelap ini pensiunan damai itu hanyalah mitos belaka. Kalau memang ada yang pensiun, itu pasti karena dihabisi olehnya. Target Sam kali ini adalah seorang algojo profesional yang tiba-tiba pensiun saat menjalankan tugas beberapa tahun lalu. Setelah dicari-cari, ternyata orang itu sekarang hidup nyaman sebagai penjual karya seni ilegal. Sam pun langsung bergerak menuju rumah seorang pria yang secara kebetulan mempunyai akses langsung pada targetnya. Padahal biasanya dia tidak pernah melibatkan orang di luar incaran utama. Tetapi pria yang hendak ditemui Sam ini merupakan bos mafia yang memperjualbelikan senjata, serbuk putih, bahkan para wanita. Dan begitu sampai di rumahnya, tanpa basa-basi, Sam pun langsung menghabisinya. Setelah bos mafia itu mati, Sam segera merampas ponselnya untuk menghubungi incaran utamanya. Tidak lama setelah itu, Sam langsung tancap gas menuju rumah mewah yang jauh dari masyarakat umum. Rumah itu adalah tempat targetnya menikmati hidup setelah pensiun dari dunia kebrutalan. I'm an assassin of assassins. I chose to hunt down the most dangerous people on the planet. I don't care how long it takes. Setelah sampai, Sam lalu menyamar sebagai klien yang akan membeli karya seni dan langsung diizinkan masuk. Tidak lama kemudian, si target muncul dan mempersilahkan Sam untuk duduk. Sembari minum segelas anggur, Sam menyebut bahwa dia datang untuk mencari sebuah lukisan. Namun lukisan itu bukan sembarang lukisan, melainkan ada satu lukisan tertentu yang dia incar. See you, Galilee. Everybody's looking for that one. I'm not looking for just any Rembrandt. No one's found it. I think I just did. Setelah mendengar hal itu, si target akhirnya menyadari siapa Sam sebenarnya. Lalu, ketika ditanya apakah Sam tidak bosan menjalani pekerjaan yang penuh dengan noda merah, Sam menjawab kalau rasa jenuh bukanlah bagian dari dirinya. Di situ Sam diam-diam sedang ditodong dengan senjata. Kemudian si target menyindir bahwa penjunuh muda seperti Sam tidak mempunyai rencana jangka panjang. Lalu Sam pun menanggapi dengan santai kalau generasi tua juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak paham teknologi. You know nothing. You never have an exit strategy. You know nothing about technology. Dan tidak lama kemudian seketika pria tersebut langsung mati karena tertembak oleh senapan otomatis. Keesokan harinya, Sam pergi ke sebuah arena pacuan kuda untuk menemui bosnya yang bernama Agustus. Dia adalah pemimpin organisasi yang mengendalikan penjunuh bayaran di seluruh dunia dan hobinya judi pacuan kuda. Setelah mereka bertemu di situ, Agustus memastikan kalau instruksi untuk Sam sudah diterima dengan jelas. Sam pun menyetujui sekaligus mengatakan akan menyediakan sendiri semua kebutuhan untuk misinya. Namun sebelum Sam pergi, Agustus memperingatkan kalau dia membayar Sam untuk satu hal yang pasti, yaitu kepala targetnya. I assume you received your instructions okay? I bet on a sure thing. Of assassins for hire. The assignment has its pros and cons. Setelah menerima tugas baru dari Agustus, Sam langsung pulang ke tempat asalnya dengan naik jet pribadi. Karena secara kebetulan targetnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tinggalnya. Begitu jet mendarat, Sam langsung turun dan menuju mobil. Nalurinya selalu berhati-hati dalam hal apapun sehingga dia harus memeriksa mobil dari ujung ke ujung sebelum memakainya.
Dan benar saja sebuah alat detektor berbunyi. Ternyata Sam menemukan sebuah alat pelacak yang diam-diam dipasang oleh Agustus. Now it's my contract. Prick. Mengingat profesinya yang bisa mendatangkan musuh, selama ini Sam hidup tidak pernah menetap. Selain itu, dalam bisnis gelap ini dia dituntut untuk tidak mempunyai teman, bahkan kekasih. Namun sekuat-kuatnya seseorang hidup dengan kesendirian, semua orang tetap butuh tempat untuk pulang. Tempat aman yang tidak mungkin ditemukan oleh musuh-musuhnya, dan Sam punya tempat itu. Finally. Hi. Missed you. Begitu sampai di lokasi tersembunyi yang jauh dari keramaian, dia langsung disambut oleh seorang wanita yang bernama Nona. Ternyata Nona ini adalah kekasihnya Sam yang setia menunggu kepulangannya. Kemudian mereka membahas target baru Sam yang bernama Charles Managol. Dia adalah seorang penjunuh bayaran legend yang bisa menembak dari jarak puluhan kilometer. Charles dikenal tidak peduli siapa targetnya asalkan tugasnya selesai. Bahkan kalau perlu menjunuh keluarganya sendiri. Namun tidak ada yang tahu apa yang membuat penjunuh seganas itu tiba-tiba pensiun. Sam kemudian mengingatkan Nona bahwa dirinya juga tidak kalah berbahaya dari Charles. Nona pun membenarkan hal tersebut, tetapi tetap saja dia khawatir dengan keselamatan sang kekasih. Full drop, wind speed, curvature of the earth, range 1900 yards. Common misconception, especially at that range. Charles Manigault would have killed his own mother. That's Charles Manigault. I think you of all people know how ruthless I can be, Nona. You should try being afraid more often, you know? You're one weak spot. Malam harinya, Sam tidak bisa tidur. Akhirnya dia pun bangun dan keluar menuju halaman belakang. Di situ lalu dia menggali tanah hingga muncul peti kayu yang ternyata berisi senjata lengkap. I am the exit protocol. His reputation shouldn't have been any different. Sam pun mulai merakit senjata dan bersiap menghadapi sesuatu yang mematikan. Sam bukan takut, hanya untuk berjaga-jaga. Ada alasan khusus mengapa organisasi mempercayakan kontrak tertentu kepadanya. Di dunia kebrutalan ini, bagi siapapun yang memutuskan pensiun, maka akan dipensiunkan dari dunia oleh Sam. Karena Sam adalah exit protokolnya alias pintu terakhir dari riwayat para penjunuh bayaran. Keesokan paginya, terlihat seorang pria yang ternyata adalah Charles Managol, sang legenda kematian. Di situ dia terlihat sangat lembut terhadap istrinya yang bernama Daniki. Kemudian dia pun pamit untuk pergi ke gereja. Sebelum Charles berangkat, Daniki meminta suaminya agar menyelipkan doa untuk mereka berdua. Sesampainya di gereja, Charles berdoa dengan khusyuk untuk meminta perlindungan dan keselamatan untuk dirinya serta istrinya. Hingga tiba-tiba Sam muncul membawa senjata. Di situ Sam mengatakan bahwa kalau Tuhan sekalipun mungkin tidak akan bisa melindungi Charles di tempat ini. Dan tidak berselang lama, mereka pun adu baku tembak. Gereja itu kini berubah menjadi arena baku tembak. Namun Charles mendadak hilang. Dan saat Sam mengecek, tiba-tiba Charles muncul di belakangnya. Tetapi dia justru menawari Sam untuk keluar hidup-hidup asalkan menjauh dari hidupnya. Tentu saja Sam menolak menyerah dan langsung menyerang balik. Namun sayangnya Charles berhasil melarikan diri dengan cepat, lalu segera pergi dari tempat itu. Sementara itu, di sisi lain, Agustus sedang dalam perjalanan bersama penjunuh bayaran lain yang bernama Dex dan Isaac, serta Annie Wycott. Ternyata Annie adalah mantan kekasih Sam. Menurut Agustus, saat mereka tiba, seharusnya Sam sudah membereskan misinya. Di situ diketahui bahwa Annie bukanlah anak buah Agustus, melainkan hanya ikut dengan Isaac karena alasan pribadi, yaitu ingin balas dendam dengan Sam. Annie ingin membuat perhitungan setelah Sam meninggalkannya begitu saja saat di hari pernikahan mereka. We should be finished by the time we get there. I'd be offended if I didn't think you were joking. I'm serious. Be on your best behavior. Di sisi lain, Charles kembali ke rumah dan langsung mencari Daniki yang ternyata dia sedang mandi. Daniki yang masih handukan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba di situ Charles memaksanya untuk segera bersiap-siap. Daniki pun menjadi bingung dan bertanya apakah geng Bashkim menemukan mereka.
Lalu Charles menjawab kalau ini bukan geng manapun dan hanya ada satu orang. Namun satu orang itu bisa membuat riwayat mereka berakhir hari itu juga. Tanpa banyak basa-basi lagi, Charles segera mengambil tas darurat yang berisi paspor di dalamnya. Danicki sempat mengkhawatirkan barang-barang dan rumahnya. Namun bagi Charles, semua harta bisa diganti. Yang tidak bisa diganti adalah keselamatan istrinya. Namun sebelum mereka sempat keluar, Sam pun telah menemukannya dan langsung menembakinya. Kekacauan semakin menjadi ketika Charles dan Danicki akhirnya keluar rumah sembari terburu-buru. Di sela adu baku tembak, Charles kembali mengingatkan Sam bahwa dia bisa saja menghabisi Sam di gereja tadi dan Sam seharusnya membalas kebaikan kecil itu. Namun Sam menolaknya mentah-mentah. Menurutnya, moralitas semacam itu tidak berlaku di pekerjaan seperti ini. Meski begitu, Charles masih meminta satu hal, yaitu jangan sakiti Danicki, istrinya. Sam pun langsung menegaskan bahwa dia tidak menyentuh warga sipil. Sam kemudian menyinggung bahwa Charles merasa bersalah terhadap wanita yang tewas pada misinya dulu, lalu jatuh cinta pada korban berikutnya. Tetapi Charles menepis semua tuduhan tersebut dan menyebut dirinya berubah sejak menemukan Tuhan. Namun sebelum dua penjunuh ini sempat berbincang lebih jauh, tiba-tiba ada sebuah serangan dari seseorang. Serangan itu bukan milik salah satu dari mereka, melainkan pihak ketiga yang baru saja masuk arena. Dalam situasi kacau itu, Charles meminta agar mereka menyelesaikan duel pribadinya lain waktu, dan Sam pun setuju. Pada akhirnya mereka pun bekerja sama. Any chance we can finish our shit some other time? Di tengah peperangan, Agustus akhirnya tiba di lokasi bersama dua penjunuh bayarannya. Namun Agustus justru pergi begitu saja meninggalkan Ishak dan pasukan lain menangani misinya sendiri. Di tengah baku tembak, Charles melihat Ishak yang merupakan one-man army alias dia sendirian saja bisa menjatuhkan sekelompok pasukan. It's Isaac. Probably the second best assassin in the world. Lalu Ishak menyapa Charles dan Sam seperti teman lama. Setelahnya, dia menegaskan kalau Sam tidak mau menghabisi Charles, maka dialah yang akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Tidak lama kemudian, muncul sosok yang membuat Sam terkejut yang tidak lain adalah Annie. Saat Danicki bertanya siapa mereka berdua, Sam mengakui bahwa dia pernah punya hubungan dengan Annie beberapa tahun lalu. Annie yang memendam rasa dendam, lantas berniat menghabisi Sam dengan tangannya sendiri. Namun Sam lebih dulu menembakkan senjatanya hingga terjadi ledakan dan membuat Annie pingsan. Sam dan kedua targetnya pun segera melarikan diri menuju tempat yang lebih aman. Ketika sampai di sebuah rumah seseorang di dapur, Danicki hampir kelelahan dan meminta air minum. Beruntungnya di situ tersedia kran. Tidak lama setelah itu Sam tiba-tiba menghajar Charles karena dendam dengan perbuatan Charles saat di gereja tadi. That was for the church. Kemudian Sam bertanya untuk apa Ishak di sini. Maka Charles mengungkapkan bahwa Ishak mengincar Danicki karena Danicki pernah menjadi saksi mata sebuah penjunuhan di London yang dilakukan oleh seorang bos gangster yang bernama Baskim dari geng Albanian. Organisasi assassin lantas mengutus Charles untuk menghabisi Danicki, tetapi Charles tidak sanggup melakukannya. Charles kemudian mengatakan kalau dia juga tahu banyak tentang Sam, termasuk saat Sam pernah dikontrak untuk menjunuh seorang wanita. Namun saat ini belum diketahui siapa wanita tersebut. I know how they contracted you. I know about that girl. Action in the Albanians. Wait! I'm pregnant. Ketika Sam hendak menghabisi Danicki, tiba-tiba Danicki mengaku kalau dirinya sedang mengandung. Namun Sam menjawab dengan dingin bahwa kehamilan tidak masuk kategori dalam pekerjaannya. Charles kemudian mengatakan jika memang harus begitu, maka lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Namun saat melihat Danicki mengerang karena mual, Sam justru berpaling dan memilih untuk pergi. Get some more. Breathe. Saat di perjalanan menuju pulang, Sam baru menyadari kalau klien yang meminta Agustus mengutus penjunuh bayaran adalah Baskim, bos gangster Albania, dan mencari masalah dengannya bukanlah pilihan yang tepat. Setibanya di rumah, Sam langsung menuju gudang. Ternyata dia kembali membuka peti senjata sembari terheran-heran dengan dirinya sendiri.
Sejak awal menjadi penjunuh bayaran, dia sudah bersumpah akan menyelesaikan semua pekerjaan tanpa kecuali. Dia telah berjanji tidak akan goyah dan tidak akan melibatkan perasaan. Swore I would never do this. Now here we are. Swore I would finish the job. Everybody? Tidak lama setelah itu, Nona kemudian muncul tepat sebelum Sam akan pergi. Lalu di situ Nona menyarankan agar Sam meminta waktu tambahan kepada Agustus. Namun Sam tetap bersikeras akan menyelesaikan semuanya. Kemudian saat di perjalanan, Sam ternyata menghubungi Agustus dan meminta tambahan waktu, sesuatu yang hampir tidak pernah dia lakukan selama 12 tahun terakhir. Dia juga bertanya keterlibatan Ishak. Di situ Agustus beralasan bahwa Charles bukanlah target biasa, sehingga klien meminta eksekutor terbaik. Namun Sam menegaskan bahwa gelar itu adalah miliknya, bukan Ishak. Hasn't happened in 12 years. I am the best. Then prove it. Why can't I finish this job? Sam lalu pergi ke tempat jet pribadi biasa mangkal untuk menunggu Charles dan Daniki yang kemungkinan besar akan kabur ke luar negeri. Tetapi ketenangannya hancur saat Ishak dan Annie muncul. Ishak langsung mempertanyakan Sam yang justru bekerja sama dengan targetnya. Kemudian Sam menegaskan bahwa dia tidak pernah punya partner. Lantas Ishak mengungkapkan bahwa mereka punya tujuan yang sama, yaitu mengejar Charles yang akan kabur ke Meksiko. Dia lalu memberikan penawaran, yaitu Sam diminta mundur dan biar dia saja yang menghabisi target. Mendengar hal tersebut, Sam mengatakan dia tidak suka ada yang mengambil alih pekerjaannya dan ingin menjunuh Charles dengan tangannya sendiri. Tetapi saat Ishak bersedia memberikan bukti kematian sebagai laporan untuk Agustus, Sam mulai luluh. In fact, you and Manigault look real buddy-buddy. I don't like people finishing my work. Hide him at the house if you didn't intervene. And I'm here to finish what I started. I'll even give you proof of death. Proof of death by tomorrow morning. Setelah mereka berdua pergi, Sam kembali memikirkan ulang semua keputusannya. Lalu begitu melihat Charles bersama istrinya tiba, dia pun segera bersiap menyerang. Namun di saat yang bersamaan juga ada pasukan misterius yang juga mengincar Charles. Di saat itu juga, Ishak dan Annie kembali datang dan hendak menghabisi dua buronan para penjunuh bayaran itu. Namun Sam lebih dulu tiba dan langsung memaksa mereka masuk mobil. Seketika mereka bertiga pun kembali menjadi sasaran tembakan brutal. Akhirnya Sam berhasil membawa Charles dan Daniki kabur dari adu baku tembak yang terjadi. Dalam perjalanan, Charles akhirnya mempertanyakan alasan Sam menyelamatkan mereka. Sam lalu menjawab seadanya bahwa keputusannya itu muncul begitu saja. Charles menambahkan bahwa setidaknya kini mereka memiliki musuh yang sama. Sam lalu menyebutkan bahwa dia mempunyai tempat aman yang bisa digunakan untuk menyusun strategi. Setibanya di rumah, Charles langsung menyindir Sam karena membawa target alias dirinya ke safe house. Sam pun tidak menanggapinya, kemudian menyuruh mereka untuk beristirahat di kamar belakang, sementara dia sendiri akan berjaga-jaga di depan. Saat sedang mencuci muka untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba Nona muncul. Di situ Sam menyalahkan Nona karena membuat dia percaya dengan hati nurani. Sam juga mengungkap alasannya menjadi exit protokol, yaitu karena orang tuanya dibantui oleh penjunuh bayaran. Sejak saat itu, dia mendedikasikan hidupnya untuk memburu pelaku. Dia merasa setiap target yang dia habisi pantas merasakan sakit yang sama seperti yang mereka buat. Namun tepat setelah dia mencurahkan semuanya, tiba-tiba Nona menghilang dan ternyata Sam sedang berhalusinasi. Get some sleep. Who are you talking to? A ghost. Setelah itu Sam dan Charles berbincang. Di situ Charles mengingatkan bahwa musuh pasti akan datang mengejar mereka. Namun Sam mengatakan kalau dia sudah siap untuk menyambut tamu yang tidak diundang itu. You know they're coming for us, right? Perfect. Sembari menghabiskan segelas whisky, Charles tiba-tiba bercerita kalau dia merasa hidupnya mungkin berbeda jika bertemu Daniki lebih awal. Charles mengaku bahwa dulu dia juga sama seperti Sam, fokus menjadi yang terbaik dalam pekerjaan brutal itu. Namun kehadiran Daniki mengubahnya. Dia mulai ingin bertindak benar dan tidak peduli harus membayar harga berapapun asalkan istrinya itu selamat. Charles bahkan mengaku telah membuat keputusan pensiun jauh sebelum bertemu Daniki. Keputusan itu dia putuskan semata-mata karena itu adalah hal yang seharusnya dilakukan, bukan karena cinta.
I used to be just like you. All I cared about was being the best at what I did, and I failed to notice the light of God in the corner of your eyes. I changed, long before I even met Danique. I made a choice before. Setelahnya, Charles beranjak untuk berjaga duluan dan meninggalkan Sam yang bergulat dengan pikirannya sendiri. Kemudian kembali ke masa lalu saat Sam dan Nona sedang piknik kecil-kecilan di tepi danau. Di sana Sam mengatakan bahwa manusia memang tidak bisa memilih tempat ajalnya tiba. Tetapi jika boleh menentukan, dia ingin mengakhiri hidupnya di tempat seindah itu. Lalu Nona beranjak ke tepi danau untuk melihat air lebih dekat. Sam kemudian menyusul, namun dia mengeluarkan pistolnya dan langsung menembaknya begitu saja. The mark? No one innocent. Kini Sam terbangun dari mimpi buruknya saat tertidur. Kenangan itu selalu membekas di kepala Sam, menunjukkan bahwa dia menyesal karena telah menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Keesokan harinya, pasukan bersenjata muncul di area rumah dan bersiap memburu 3 orang di dalamnya. Hingga tidak berselang lama, Isaac dan Annie juga tiba di lokasi. Lalu, alarm di rumah Sam berbunyi, pertanda bahwa ada orang asing di sekitar. Sementara di luar, Charles juga melihat sosok mencurigakan dan segera masuk demi mengamankan istrinya. Dan benar saja, tidak lama kemudian pasukan bersenjata masuk ke kamar, sehingga Charles langsung menghabisinya. Charles kemudian memberikan senjata kepada Danique dan memberitahukan cara menggunakannya dan menembak siapapun yang masuk selain dirinya dan Sam. Setelah memastikan Danique paham, dia langsung membrutal dan membantai pasukan yang ada di luar. Sementara itu, Sam yang juga bergerak cepat menjatuhkan musuh-musuhnya satu demi satu. Saat Sam lengah, tiba-tiba Annie muncul dan menyudutkannya menggunakan pisau. Namun Sam segera membalikan keadaannya. What shall we cut first? How'd you find it so fast, Isaac? Di saat yang bersamaan juga, Isaac muncul dan membuat Sam menghentikan aksinya. Sam kemudian bertanya dari mana mereka menemukannya karena seharusnya rumah itu tidak diketahui siapapun. Dan Sam menuduh Augustus, bos besar mereka, sebagai dalang yang mengirim Isaac. Sam lalu menyebut keluarga Isaac yang seketika membuat Isaac terdiam. Dia mengungkapkan bahwa Augustus sudah memantau Isaac selama 10 tahun karena Isaac pernah berusaha membangun keluarga dan hampir pensiun. Augustus ingin memastikan Isaac tidak kabur dari dunia kekerasan yang sudah menelannya. Akhirnya Annie mengaku kalau mereka datang untuk 3 kontrak, yaitu Danique, Charles, dan Sam sendiri. Dengan kata lain, semua orang di rumah itu memang sudah masuk daftar merah. You started a family in Sicily 10 years ago. I'd never harm your family, Isaac. You know that. One for the girl, one for Manigault, and one for you. Saat situasi memanas, Charles muncul dan Sam menyuruhnya agar tidak menyerang. Kemudian Isaac memberitahu bahwa mereka terlacak setelah seseorang membuat panggilan telepon. Ternyata dia adalah Danique yang sembrono menelpon bibinya untuk memberi kabar. Dari situ mereka memutuskan untuk bekerja sama. Isaac bahkan menelpon Augustus dan menyampaikan bahwa pekerjaannya telah selesai. Usai menutup telepon, Isaac memberitahu mereka kalau Augustus akan berada di trek pacuan kuda besok. Setelah ini, dia akan pulang dan memindahkan keluarganya sebelum mereka berada dalam bahaya. Dia juga memberikan mobilnya untuk dipakai Charles kabur bersama istrinya. Saat Charles dan yang lainnya pergi, Sam memotong jari salah satu pasukan yang gugur dan belum tahu apa maksudnya itu. Beberapa saat kemudian, Charles dan Danique tiba di sebuah terowongan. Di situ Danique meminta maaf karena telepon tadi. Lalu Charles mengatakan kalau yang terpenting saat ini hanya 2 hal, yaitu Danique dan bayinya. Mereka pun lalu memilih tujuan baru dan tidak lama kemudian Sam tiba dan Charles ingin Sam ikut kabur bersama mereka. Tetapi Sam menolak dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Namun Charles khawatir sebab dia tahu organisasi tidak akan membiarkan Sam pergi begitu saja. Sam lalu mengatakan kalau dia pantas menerima semua resikonya sebab ada hutang yang harus dibayar, yaitu kematian Nona, kekasihnya. Mendengar hal tersebut, Charles pun memahami keputusan Sam dan akhirnya mereka berdua pun saling berpamitan. I'm not gonna let you leave. If that is what you want. Good luck, my friend. Thank you. I think I owe you one.
Beberapa saat setelah itu, Sam akhirnya tiba di arena pacuan kuda dan menemui Agustus yang sedang bersama dengan seorang wanita. Begitu hanya mereka berdua, Agustus membuka pembicaraan soal berita tentang penembakan, lalu mayat, dan seseorang yang kehilangan jari telunjuk. Sam kemudian menyerahkan jari itu sebagai bukti kalau dia telah menghabisi Charles. Dan karena sudah menyelesaikan pekerjaannya, Sam meminta agar dia bisa keluar dengan tenang. Dia menuduh Agustus yang mencoba menyingkirkannya dan dia juga merasa diperalat dan ditipu. Namun Agustus tidak percaya bahwa satu jari bisa membuktikan kematian Charles, karena yang bisa membuktikan hanyalah kepala. Adu argumen pun memanas hingga tiba-tiba Sam pun disuntik. I came back here to talk to you face to face. A finger would convince us that Charles Manigault. Charles Manigault. Saat Sam mulai sempoyongan, Agustus memberitahu bahwa mereka akan mencari Charles sendiri. Sam lalu terbangun dalam keadaan babak belur dan kedua tangannya terikat. Tepat di depannya, Agustus melakukan video call dan memperkenalkan seseorang yang tidak lain adalah Bashkim. Agustus menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena keputusan Sam sendiri. Dia lalu meminta Sam memberitahu lokasi Charles dan Daniki. Namun Sam tetap tidak mau memberitahunya sehingga Bashkim langsung menyiksanya secara membabi buta. Sam menahan rasa sakit sembari mendengar kalimat-kalimat yang sengaja ditujukan untuk mematahkan mentalnya. Kemudian Sam kembali melihat Nona, kekasih yang dulu dia junuh, padahal dialah satu-satunya orang yang pernah menjadi kelemahannya. Nona mengatakan bahwa dia tahu Sam melihat dalam diri Charles dan Daniki gambaran hidup yang seharusnya bisa dia miliki bersama Nona. Maka dari itu Sam memilih melindungi mereka. Namun Sam justru tertawa. Dan tidak disangka dia berhasil lepas dari ikatannya dan perkelahian brutal pun tidak terhindarkan. Akhirnya Sam berhasil menghabisi Bashkim dan anak buahnya. Sedangkan di ponsel, Agustus terus berbicara dan mencoba membela diri. Dia mengatakan bahwa semua ini terpaksa dia lakukan karena permintaan klien. Namun menurut Sam, penjelasan itu tidak ada artinya. Setelah itu Sam pergi ke danau. Hingga tiba-tiba Nona muncul dan bukan seperti halusinasi. Kali ini sosoknya nyata. Nona lalu membongkar semuanya bahwa sejak awal dia ditugaskan oleh Agustus untuk merekrut Sam. Karena masa lalu Sam yang kelam membuat dia kandidat ideal untuk dilatih menjadi mesin penjunuh. Dan yang tidak terduganya lagi adalah ketika Nona memberitahu bahwa tembakan Sam dulu meleset. Dan di situ diketahui kalau 6 tahun ini sebenarnya Sam hanya dihantui oleh rasa bersalahnya sendiri. Kemudian Nona terus menekan Sam tentang keberadaan Charles dan Sam tetap bersikeras bahwa Charles sudah mati. No, for the last 6 years I've been... Where's Manigault, Sam? Liar. Nona lalu berniat menghabisi Sam di danau kesayangannya, tempat dia sendiri pernah ingin mengakhiri hidupnya, dan Sam pun hanya bisa pasrah. Namun sebelum ketegangan itu mencapai puncak, tiba-tiba ternyata Charles menggunakan keahliannya sebagai sniper handal untuk menghabisi Nona. Hal itu dia lakukan demi balas budi kepada Sam yang telah menyelamatkan dia dan istrinya. Di lain tempat, di arena balap kuda yang sudah sepi, Agustus sedang santai dan teleponnya berdering. Dan yang menelpon adalah Charles, sang aset terbaik. Di situ Charles memberitahunya kalau dia resmi pensiun. Namun Agustus mencoba mengiming-imingi sebuah tugas terakhir yang katanya setelah pekerjaan itu selesai, semua urusan akan lunas dan tugas yang ditawarkan juga bukan tugas sembarangan. Agustus ingin Charles beraksi kembali demi memburu seseorang, yaitu Sam. I have one more job for you, and then we're even. It's a special job to take down the killer of all killers. I called to say goodbye. Agustus mencoba menahan, tetapi Charlie sudah selesai dengan semua itu. Setelah menutup telepon, Agustus pun murka dan menyadari kalau jalan cerita sudah tidak sesuai rencananya. Namun sebelum emosinya sempat stabil, tiba-tiba telepon berbunyi kembali. Kali ini dari Sam. Di situ dia memberitahukan bahwa ada sesuatu di baju Agustus. Oh, fuck. Dan saat itulah tamat riwayat Agustus. Ternyata Agustus sudah dibidik oleh Charles dari jarak yang jauh. Setelah itu Sam masuk ke mobilnya dan pergi bersama Annie.
Kini setelah pensiun, Sam sadar bahwa yang menurutnya dalam dunia penjunuh bayaran tidak butuh teman, itu hanyalah sekedar omong belaka saja. Kemudian film pun berakhir. Turns out, you need friends.